Hai Sobat Wibi Kembara, kembali lagi di channel kesayangan kita. Kali ini kita nggak lagi mendaki gunung atau belusukan di hutan, tapi kita akan merasakan sensasi yang berbeda. Ini kita mau kemana nih? Coba kalian lihat pemandangan di belakang saya ini, luar biasa bukan? Kita lagi berada di kawasan Pelabuhan Benoa, Bali. Dan spesialnya hari ini kita akan sedikit berbeda. Kita akan melihat lebih dekat kemegahan kapal-kapal yacht yang sedang beristirahat di sini. Wow, lihatlah kapal-kapal kecil tapi mewah ini. Ada juga kapal pinisi, ukurannya lumayan besar. Surabaya. Gede ini, namanya Cengho, Semarang nih. Very nice ya, bentuknya keren banget. Cuman dia tidak ada layarnya. Ini juga ada kapal pinisi. Ini kapal Morgan 690 Fly. Ini baru, kapal baru landing di Jakarta, dari Jakarta. Di Bali belum ada marina. Oh, di Bali belum ada marina ya. Jadi parkirnya di sini ya. Inilah marinanya Bali ya. Iya. Dan di sini lebih murah parkir. Oh, di sini lebih murah dibandingkan yang tadi. Iya. Yang tadi tempatnya apa, Pak? Benua Marina. Benoa Marina. Ya. Oh, kalau parkir di sini ternyata murah, makanya di sini banyak kapal. Ya, karena di sini nggak ada fasilitas. Dia pakai jangkar, lempar jangkar ya? Nggak, dia mooring, Pak. Hah? Mooring. Pakai apa? Mooring, ada beton yang kita buang. Hah? Nah, nanti itu dah talinya tuh dimasukin. Oh. Kapal yacht ada yang ukurannya super besar, ada juga yang lebih kecil tapi tetap mewah. Kebayang nggak sih liburan di atas kapal yacht seperti itu? Pasti seru banget. Konon katanya nih biaya parkir atau tambat kapal yacht di kawasan pelabuhan seperti ini, khususnya di Benoa, itu bisa lebih bersahabat dibandingkan kalau mereka parkir di dermaga marina. Menarik ya. Nah, ini ada kapal pinisi. Kapal pinisi ini informasinya itu ramai pada saat bulan-bulan lima. Ini juga ada kapal feri. Jadi kita hanya muter-muter di lepas pantai Pelabuhan Benoa. Pelabuhan Benoa sekarang juga memiliki dermaga marina. Tentu saja biaya parkirnya akan lebih mahal. Jadi nggak heran kalau banyak kapal yacht memilih untuk beristirahat di tempat ini. Beberapa jenis yacht yang umum dikenal berdasarkan penggerak, motor yacht atau kapal yacht motor. Jenis yacht yang paling umum digerakkan oleh satu atau lebih mesin. Ukurannya sangat bervariasi, mulai dari yang kecil untuk rekreasi hingga super yacht mewah dengan berbagai fasilitas. Sailing yacht atau kapal yacht layar mengandalkan tenaga angin sebagai penggerak utama dengan bantuan layar. Cocok untuk penggemar pelayaran yang menikmati tantangan dan keindahan alam dan digerakkan dengan tenaga angin. Beberapa sailing yacht juga dilengkapi dengan mesin bantu. Motor sailing yacht merupakan kombinasi antara motor yacht dan sailing yacht. Dilengkapi dengan layar untuk berlayar saat angin memungkinkan dan mesin sebagai tenaga cadangan atau saat angin tidak mendukung. Berdasarkan fungsi dan desain itu ada namanya day cruiser, yacht berukuran kecil hingga menengah yang dirancang untuk perjalanan singkat di siang hari. Biasanya memiliki dek terbuka yang luas untuk bersantai dan berjemur. Weekender, yacht yang lebih besar dari day cruiser, dilengkapi dengan kabin dan fasilitas yang memungkinkan untuk menginap beberapa malam, cocok untuk liburan akhir pekan. Cruising yacht dirancang untuk perjalanan jarak jauh dan waktu yang lebih lama di laut. Biasanya memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan kapasitas bahan bakar serta air yang lebih besar.
luxury yacht atau super yacht, yacht berukuran besar hingga sangat besar dengan fasilitas dan layanan mewah. Seringkali dilengkapi dengan banyak kabin tamu, ruang makan formal, area hiburan, dan diawaki oleh kru profesional. Sport yacht atau open yacht, yacht dengan desain yang fokus pada kecepatan dan performa. Biasanya memiliki mesin bertenaga tinggi dan tampilan yang sporty. Fishing yacht, kapal dirancang khusus untuk kegiatan memancing, dilengkapi dengan peralatan memancing, ruang penyimpanan ikan, dan fitur lain yang mendukung aktivitas memancing. Explorer yacht atau expedition yacht dibangun untuk menahan kondisi laut yang berat dan melakukan perjalanan ke lokasi-lokasi terpencil. Biasanya memiliki lambung yang kuat dan jangkauan yang jauh. Katamaran yacht, yacht dengan dua lambung yang terhubung oleh dek. Desain ini memberikan stabilitas yang lebih baik dan ruang interior yang lebih luas dibandingkan dengan kapal satu lambung dengan panjang yang sama. Tersedia dalam versi motor maupun layar. Performance cruiser, kombinasi antara kenyamanan cruising yacht dan performa sailing yacht yang baik. Cocok untuk mereka yang ingin berlayar dengan cepat namun tetap nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Nah, berdasarkan material pembuatannya ada namanya fiberglass yacht, yacht yang terbuat dari serat kaca yang diperkuat dengan resin. Material ini populer karena ringan, kuat, dan perawatannya relatif mudah. Steel yacht atau kapal yacht dari baja, yacht yang dibangun dari bahan baja, lebih kuat dan tahan lama, cocok untuk perjalanan jarak jauh dan kondisi laut yang berat. Biasanya lebih berat dan lambat dibandingkan fiberglass. Aluminium yacht, yacht yang terbuat dari aluminium, lebih ringan dari baja namun tetap kuat, tahan terhadap korosi, dan sering digunakan untuk yacht berkinerja tinggi. Wooden yacht, yacht yang dibangun dari kayu, menawarkan estetika klasik dan keindahan alami, namun memerlukan perawatan yang lebih intensif. Perlu diingat bahwa seringkali sebuah yacht dapat masuk ke dalam beberapa kategori sekaligus. Misalnya, sebuah yacht bisa menjadi luxury motor yacht atau performance sailing yacht. Klasifikasi ini membantu dalam memahami karakteristik utama dan tujuan penggunaan dari berbagai jenis kapal yacht. Nah, yang kita lihat sekarang ini jenis mana saja? Nah, itu ada yang namanya katamaran yacht yang saya kenal, yang lain saya tidak tahu, tapi yang jelas ada beberapa jenis yang berlabuh di lepas pantai pelabuhan Benoa ini. Dan hari ini kita benar-benar beruntung. Cuaca sangat cerah, langit biru tanpa awan, dan ombaknya pun tenang. Suasana yang sempurna untuk menikmati pemandangan di sekitar pelabuhan. Apa beda antara kapal yacht dengan kapal pesiar? Perbedaan utama antara kapal pesiar atau cruise ship dan kapal yacht terletak pada ukuran, tujuan penggunaan, fasilitas, dan pengalaman yang ditawarkan. Kapal pesiar atau cruise ship ukuran sangat besar, dapat menampung ratusan hingga ribuan penumpang dan awak kapal. Tujuan utama untuk liburan dan rekreasi, menawarkan pelayaran dengan berbagai destinasi atau pelayaran pulang pergi dengan fokus pada pengalaman di atas kapal. Fasilitasnya sangat lengkap dan beragam, menyerupai hotel bintang berjalan. Biasanya dilengkapi dengan kabin-kabin penumpang, berbagai pilihan restoran, bar, fasilitas hiburan seperti pertunjukan musik, teater, kasino, kolam renang, pusat kebugaran, spa, toko, dan berbagai aktivitas lainnya. Menawarkan pengalaman liburan yang komprehensif dengan berbagai fasilitas dan hiburan. Penumpang dapat menikmati perjalanan laut sambil mengunjungi berbagai tempat tanpa perlu berpindah-pindah akomodasi. Suasana cenderung lebih ramai dan sosial karena banyaknya penumpang. Umumnya, kapal pesiar jenis ini dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan pelayaran. Nah, sedangkan kapal yacht itu ukurannya lebih kecil dibandingkan kapal pesiar, meskipun beberapa super yacht bisa sangat besar dan mewah. Kapasitas penumpang biasanya terbatas, seringkali di bawah 20 orang untuk yacht pribadi. Tujuan penggunaannya lebih fleksibel, bisa untuk rekreasi pribadi, liburan eksklusif bersama keluarga atau teman, berlayar santai, atau bahkan untuk balapan. Biasanya jenis yacht layar.
Fasilitas bervariasi tergantung ukuran dan jenis yacht. Yacht mewah dilengkapi dengan kabin-kabin yang nyaman, ruang tamu, dapur lengkap, dan seringkali fasilitas tambahan seperti dek berjemur, jacuzzi, peralatan olahraga air, dan bahkan helipad. Yacht yang lebih kecil mungkin memiliki fasilitas yang lebih sederhana. Yacht menawarkan pengalaman yang lebih private, eksklusif, dan fleksibel. Penyewa atau pemilik memiliki kendala lebih besar atas rencana perjalanan dan aktivitas, karena mesti harus izin dulu ke syah bandara setempat. Suasana cenderung lebih tenang dan intim. Biasanya yacht jenis ini dimiliki secara pribadi atau disewakan, sifatnya adalah charter. Singkatnya, kapal pesiar lebih ditujukan untuk liburan massal dengan berbagai fasilitas dan destinasi yang telah ditentukan, sementara kapal yacht menawarkan pengalaman yang lebih personal dan eksklusif untuk rekreasi pribadi atau kelompok kecil. Nah, itu dia, di kejauhan sana terlihat juga aktivitas para wisatawan yang bersiap untuk menyeberang ke salah satu destinasi wisata andalan Bali, yaitu Pulau Nusa Penida. Mereka menggunakan kapal-kapal penumpang yang juga banyak beroperasi dari Pelabuhan Benoa ini. Jadi, kawasan Pelabuhan Benoa ini memang sangat dinamis ya. Selain menjadi tempat parkir bagi kapal-kapal yacht dan kapal pesiar mewah, juga menjadi pintu gerbang bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan pulau-pulau di sekitar Bali, khususnya Pulau Nusa Penida. Pengalaman melihat langsung deretan kapal pesiar di Pelabuhan Benoa ini benar-benar memberikan perspektif baru tentang dunia pariwisata bahari. Megah, luas, dan menyimpan banyak cerita perjalanan. Gimana nih menurut kalian para pengembara? Tertarik juga nggak untuk melihat langsung kemegahan kapal-kapal yacht atau kapal pesiar di sini? Atau mungkin kalian punya pengalaman seru lainnya di sekitar Pelabuhan Benoa? Jangan lupa share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menemani petualangan Wibi Kembara kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya dari Wibi Kembara. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam Kembara.